Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Marsanda Putri Mono Arfa. Saya dari kelas A dengan NIM 2211604020. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya dengan soal mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum, akan tetapi banyak sekali masyarakat selalu melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum sosial, atau apa yang disebut perbuatan melawan agama dan sosial. Pada firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah menyerahkan amanah kepada langit, bumi, gunung untuk memikul suatu amanah. Akan tetapi, semuanya tidak mau menerima amanah tersebut karena takut akan dikhianatinya amanah tersebut. Dan manusialah yang mau menerima amanah tersebut, dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan bodoh." Tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran agama dan sosial juga dapat terjadi di Indonesia. Al-Umri dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Agama dan Sosial berpendapat bahwa agama dan sosial harus dipatuhi karena dua hal. Yang pertama, tanpa pelaksanaan agama dan sosial, maka agama dan sosial menjadi tidak ada gunanya. Yang kedua, agama dan sosial harus dipatuhi karena tujuannya adalah mengatur hidup manusia agar aman terkendali. Mengutip jurnal berjudul Sebab-sebab Manusia Melanggar Hukum, Agama, dan Sosial yang ditulis oleh Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Bapak M. Jafar Ali SHI, ada beberapa sebab pelanggaran agama dan sosial dapat terjadi, diantaranya terpaksa. Dalam situasi atau kondisi tertentu, keadaan terkadang memaksa seseorang untuk bertindak tidak sesuai dengan agama dan sosial. Tidak ada pilihan lain yang dapat dipilih kecuali melanggar agama dan sosial secara terpaksa. Maka dari itu, terpaksa merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran agama dan sosial. Yang kedua yaitu memiliki niat buruk. Terkadang niat buruk dapat muncul dalam diri melakukan makar yang melanggar agama dan sosial. Hambatan yang menghadang dalam mencapai tujuan dapat memancing munculnya niat buruk. Demi mencapainya tujuan, seseorang bahkan rela melanggar agama dan sosial. Yang berikutnya adalah kebiasaan. Karena sudah terbiasa, seseorang tidak lagi segan untuk melakukan tindakan pelanggaran agama dan sosial. Orang yang selalu taat pada agama dan sosial akan terbiasa dengan ketetapan atau ketentuan agama dan sosial. Begitu juga dengan orang yang selalu melanggar agama dan sosial. Tindakan pelanggaran agama dan sosial dapat menjadi sebuah kebiasaan buruk. Berikutnya adalah kesempatan. Manusia memiliki kemungkinan melakukan pelanggaran agama dan sosial karena ada peluang. Kesempatan untuk melanggar agama dan sosial dapat datang secara tiba-tiba apabila objek pelanggaran agama dan sosial dilihat oleh mata, terlebih ketika tidak ada orang yang menyaksikannya. Yang terakhir adalah merasa selalu benar. Sikap merasa selalu benar merupakan sikap yang dapat memicu terjadinya pelanggaran agama dan sosial. Sikap tersebut adalah sikap egois yang tidak cocok atau enggan mendengarkan pendapat orang lain. Seseorang yang merasa selalu benar memiliki ego yang tinggi hingga rela melanggar agama dan sosial demi mempertahankan pendapatnya. Soal nomor 2 adalah bagaimana cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia serta langkah-langkahnya. Dalam video Hakikat Manusia, Kemanusiaan dan Keimanan oleh Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi mengatakan bahwa manusia harus dapat kembali kepada hakikat manusia karena manusia tidak menyadari sifat manusia. Kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi jika mereka mengutamakan pikiran mereka, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jika manusia tidak bisa saling menghormati, tidak bisa saling menghargai, tidak menggunakan akal sehatnya, maka ini yang terjadi. Tentunya kita sebagai manusia harus memahami sifat manusia. Kita sebagai mahasiswa harus menyadari bahwa kita adalah manusia dan sebagai manusia, kita harus bertindak seperti manusia. Untuk itu ada beberapa langkah dalam mengatasi agar manusia dapat kembali ke hakikatnya, yaitu pertama, senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa, karena Dialah Maha Pelindung dan Maha Perkasa yang tahu betul kelemahan diri kita. Tanpa pertolongannya, mustahil kita dapat menang melawan hawa nafsu.
Karena dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang ia hendaki. Bagaimana Allah melindungi kita dari godaan nafsu jika kita terlalu sombong untuk memohon pertolongannya. Yang kedua, senantiasa melatih diri untuk dapat mengendalikan diri dari nafsu dengan melakukan aktivitas ibadah, khususnya dengan berpuasa dan ibadah seperti zikir, sedekah, memperbanyak sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, senantiasa menambah pengetahuan dan ilmu tentang hikmah dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Karena hidup terus mengalir dengan berbagai masalah dan problemnya. Mengetahui terus perkembangan, maka dengan pengetahuan akan memudahkan akal mengetahui baik dan buruknya sesuatu. Dengan terus menambah pengetahuan akan memudahkan ikhtiar mencari mana yang terbaik dan sesuai untuk diri kita. Berbeda dengan orang yang malas mencari ilmu, dia tidak punya kacamata pembesar untuk menemukan kebenaran dan hikmah. Yang keempat, senantiasa berada bersama orang-orang yang saleh. Di dalam kehidupan ini, meskipun iman kita sangat tebal alias tahan banting, tapi jika harus menerus berada di lingkungan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, lama-kelamaan akan terpengaruh juga berbuat di bawah kendali nafsu. Teman dan sahabat adalah orang yang sangat berpengaruh bagi kehidupan orang yang beriman. Sebagaimana hadis Rasul bahwa agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi temannya. Demikianlah sangat kuatnya pengaruh teman sahabat dalam diri seseorang. Menjaga diri dengan menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak baik untuk keimanan kita adalah salah satu jalan agar keistiqomahan kita terjaga sampai hari akhir. Semoga Ramadan kali ini menyadarkan kita untuk kembali mengingat hakikat penciptaan diri kita sebagai manusia yang senantiasa bertarung mengatasi kekuatan dorongan nafsu, jasmani, dan dahsyatnya dengan nilai-nilai ruhiyah yang ada di dalam diri kita, yang telah bersemayam sejak kita dilahirkan. Maka kesimpulannya, sifat terbaik diri manusia adalah manusia yang bisa menggunakan akalnya. Jika dia tidak menggunakan pikirannya, dia tidak pantas disebut manusia, karena dia akan bertindak seperti binatang dengan pikirannya. Dia manusia dapat menimbang tindakan mana yang baik dan tidak, mana yang buruk dengan pikiran itu. Dia dapat memastikan bahwa ia akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain tetapi bersifat faktual. Hanya saja kita bisa memilih dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Banyak sekali manusia yang tidak menggunakan akalnya sehingga berbicara dan bertindak laku seperti binatang, bukan seperti manusia. Berapa banyak orang saat ini mengaku sebagai manusia tapi nyatanya bukan seperti manusia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.